Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu Agnes mengajak kalian untuk belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Kita akan belajar makna doa dan macam-macam doa. Tujuan dari pembelajaran kita, supaya anak-anak dapat mengetahui apa arti doa itu, lalu mengenal kisah tokoh dalam doa. Sudah siap belajar? Mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah, doa itu apa? Doa adalah berkomunikasi atau berbicara dengan Allah, layaknya anak pada papanya. Seorang anak sangat dekat dengan papanya. Seorang papa ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Entah itu papa bersikap keras, entah itu papa memberikan segala sesuatu yang kamu minta atau menundanya. Papa selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Lalu model yang pertama dalam doa tentu saja adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ini adalah seorang guru yang suka sekali mengajar dengan cerita. Jadi banyak orang yang datang berbondong-bondong kepada Tuhan, ingin mendengarkan dia berbicara, ingin mendengarkan ajaran Tuhan, yaitu ajaran kasih. Bagaimana ajaran tentang berdoa? Yesus mengatakan bahwa jika kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang berada di tempat tersembunyi. Bapa itu tidak kelihatan, tetapi ada. Bapamu yang di tempat tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi berdoa itu berhubungan dengan Tuhan, bukan berhubungan dengan banyak orang. Jadi kalau berdoa harus di tempat yang tenang supaya lebih fokus untuk berbicara kepada Tuhan. Berdoa itu menurut Yesus, kita harus mementingkan kepentingan Allah selain kepentingan kita. Kepentingan Allah itu seperti nama Tuhan yang semakin dimuliakan, kerajaannya nyata di dunia kita, juga kehendaknya terlaksana. Sedangkan kepentingan kita yaitu supaya kita mendapat rezeki yang cukup setiap hari, supaya kita diberi kemampuan untuk mengampuni orang lain, supaya kita bisa menjauhkan diri dengan kekuatan Tuhan dari si jahat atau godaan-godaan setan. Menurut Yesus, berdoa itu tidak perlu panjang-panjang. Singkat saja, karena Tuhan mengenal kamu dan kamu mengenal Tuhan. Maka berdoalah secara singkat, secukupnya. Kamu berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan biarkan Tuhan juga berbicara kepada kamu. Berdoa juga tidak perlu pamer, ditunjukkan bahwa kamu anak Tuhan, kamu rajin berdoa. Tidak perlu seperti itu. Tuhan mengatakan bahwa kalau berdoa itu di tempat tersembunyi saja, yang hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Orang lain tidak perlu tahu. Doa yang diajarkan sangat indah untuk kita dari Tuhan adalah doa Bapa kami. Kalian sudah hafal ya tentunya? Baiklah, model yang kedua. Dia yang melahirkan Yesus. Yesus itu adalah anak Bapa. Doa yang terkenal adalah nyanyian pujian Maria. Betapa dengan jiwanya Maria memuji Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan, jiwaku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Allah memperhatikan seorang hamba yang hina seperti dirinya. Itu kata Maria. Maria adalah teladan kaum beriman. Karena apa? Karena dia sungguh percaya kepada kehendak Tuhan. Waktu Roh Kudus lewat malaikat Tuhan datang kepadanya, mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak dari Tuhan, dari Bapa. Maria sangat takut. Maria juga memikirkan bahwa nanti dia malu karena dia tidak mempunyai suami. Tapi karena kebesaran hari Maria ini, dia akhirnya mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Maria adalah sosok atau tokoh yang sungguh percaya pada kehendak Tuhan, pada rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak membesar-besarkan ketakutannya, tidak membesar-besarkan rasa malunya, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan menyertainya sekarang, nanti, dan selamanya. Maria mengajarkan kita bahwa ketika kita berdoa, kita hendaknya yang pertama adalah memuji dan memuliakan Allah.
Karena Allah sungguh baik, sudah menciptakan segala sesuatu untuk manusia, dan Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita ada dalam kandungan, ketika lahir, dan selama kita hidup. Allah akan menyertai, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Berdoa itu harus dengan kepercayaan yang besar, harus dengan kepercayaan yang total. Nyanyian Pujian Maria juga disebut sebagai Magnificat. Model yang ketiga, ceritanya adalah sekumpulan orang kusta menunggu kedatangan Yesus. Mereka mendengar bahwa Yesus akan lewat di daerah mereka. Ketika Yesus lewat, mereka berteriak, "Yesus Tuhan, kasihanilah kami." Bunda Teresa mengatakan bahwa orang yang menderita adalah mereka yang merasa kesepian. Mereka, yaitu orang kusta itu, sangat kesepian karena mereka merasa tidak diinginkan oleh siapapun. Mereka mempunyai penyakit yang membuat organ tubuh mereka bisa rontok atau tiba-tiba hilang. Mereka gatal-gatal, dan penyakit kusta itu seperti nanah. Ketika gatal, digaruk, bisa menular ke sekujur tubuh mereka dan juga dapat menularkan kepada orang lain. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sangat menderita karena mereka tidak diinginkan oleh siapapun karena penderitaan mereka. Dan pada zaman Yesus, orang yang menderita penyakit kusta itu dipercaya mendapat kutukan dari Tuhan. Dari kisah orang Samaria yang tahu berterima kasih ini, kita belajar bahwa kita kalau memohon di dalam doa itu harus bersungguh-sungguh. Seperti orang sakit kusta itu, mereka menggantungkan segala harapan dan kepercayaannya kepada Yesus. Mereka sudah lelah menderita. Mereka berteriak dengan keras. Dan ceritanya adalah Yesus datang dan merasa kasihan kepada mereka. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk datang kepada imam kepala untuk mendapatkan surat keterangan sehat. Ketika mereka melakukan perjalanan untuk sampai ke pemukiman kepada imam kepala, di tengah perjalanan mereka merasa ragu. Kenapa ya kita melakukan ini? Kan kita sudah jelas-jelas sakit, tapi kita melakukan apa yang dikatakan Yesus. Jelas-jelas kita itu sakit dan kita akan meminta surat keterangan sehat. Tapi seorang mengingatkan mereka bahwa mereka sudah sangat lama menunggu Yesus, dan apa salahnya kita melakukan apa yang diminta oleh Yesus, yaitu datang kepada imam pemimpin agama, yaitu imam-imam kepala. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, dan di dalam perjalanan itu mereka merasakan ada yang aneh dalam tubuh mereka, yaitu penyakit mereka tiba-tiba hilang. Tiba-tiba tubuh mereka sehat, tidak ada luka-luka sakit kusta itu. Mereka sangat senang dan mereka semakin semangat untuk datang kepada imam kepala. Tapi ada satu orang ini kemudian berbalik arah, bermaksud untuk menemui Yesus. Dia datang kepada Yesus, dia berlutut di hadapan Yesus, bersujud di hadapan Yesus dan mengatakan, "Terima kasih Tuhan." Lalu Yesus sangat kagum kepada satu orang ini. Dia adalah seorang Samaria. Seorang Samaria pada zaman Yesus itu orang yang dianggap berdosa, orang yang tidak layak untuk diselamatkan, tidak termasuk bangsa pilihan untuk diselamatkan Tuhan dalam perjanjian lama, dalam ramalan yang sudah ada. Tapi orang Samaria ini memiliki hati yang baik. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh menilai orang dari luarnya. Baik itu keadaan fisiknya yang kurang baik, baik itu keadaan ekonominya yang biasa-biasa saja, baik itu karakternya yang mungkin suka ngomong kasar. Kita tidak boleh menilai orang dari semua itu. Apapun keadaan orang lain, mau dia jahat, mau dia baik, kita harus tetap baik dengan orang. Seperti Yesus. Yesus baik kepada siapapun, baik orang Samaria yang baik maupun 9 orang yang
kurang ajar yang tidak tahu berterima kasih. Mereka tetap sama-sama disembuhkan oleh Yesus. Tapi Yesus sungguh senang pada orang yang tahu berterima kasih. Yesus memuji orang yang tahu berterima kasih. Maka untuk itu, ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain atau mendapatkan doa kita dikabulkan oleh Tuhan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dalam doa, seperti orang Samaria dan 9 orang yang sakit kusta tadi, kita belajar bahwa berdoa itu kita harus dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah perwira Cornelius. Perwira Cornelius adalah seorang tokoh dari bangsa Romawi. Bangsa Romawi waktu itu menjajah bangsanya Yesus. Mereka meminta pajak yang sangat tinggi dari daerah Yesus untuk diberikan pada kerajaan Romawi, yaitu dari bangsa mereka. Bangsa Yesus sangat menderita karena pajak yang tinggi ini. Dan tentara Romawi terkenal dengan kekasarannya, kesemena-menaan mereka. Tapi perwira Cornelius ini berbeda dengan tentara lainnya. Ia dikenal sebagai sosok yang baik dan bijaksana. Ia peduli dengan anak buahnya. Suatu ketika, dia mendapati hambanya, pembantunya itu sakit. Pembantunya ini tugasnya mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan rumah. Sakitnya itu demam yang sangat tinggi. Lalu perwira Cornelius yang sudah mendengar Yesus bahwa ia bisa menyembuhkan orang yang sakit, dia bermaksud untuk datang kepada Yesus dan memohon penyembuhan bagi hambanya tersebut. Ketika di hadapan Yesus, Yesus setuju untuk menyembuhkan hambanya. Yesus ingin datang ke rumah perwira Cornelius, tapi menurut adat orang jajahan, Yesus tidak boleh datang kepada penjajah. Maka untuk mengantisipasi itu, perwira Cornelius mengatakan kepada Yesus bahwa berkata-katalah saja, maka hambaku akan sembuh. Seperti diriku yang mengatakan ini, kerjakan itu, maka bawahannya akan melakukannya. Begitu juga dengan kuasa Yesus. Ketika Yesus mengatakan, ia percaya bahwa itu akan terjadi. Maka Yesus melihat iman yang sangat besar, iman yang percaya kepada Tuhan, meskipun ia adalah seorang yang sudah memiliki jabatan tinggi, yang kehilangan satu hamba saja tidak masalah. Kita belajar apa dari sini? Bahwa kita, kalau memohon sesuatu harus dengan kepercayaan dan kerendahan hati. Kita menganggap diri kita tidak jauh lebih tinggi daripada orang lain. Orang lain itu harus kita utamakan dibandingkan diri kita sendiri. Dan kalau di dalam hal doa, kita memohon dengan baik, yaitu dengan rendah hati, dengan sikap percaya. Kalau kita rendah hati, kita berarti sungguh percaya bahwa orang seperti Yesus mampu membuat mukjizat. Juga anak-anak dapat memahaminya, dan akhirnya tujuan dari pembelajaran yaitu mengerti kisah-kisah dalam kitab suci tentang yang berhubungan tentang doa ini. Dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas-tugas dari sekolah.